Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita memasuki kajian kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-Araj. Kita memasuki bab Kitabu Adabin Naumi Wattija' wal Qu'ud. Jadi bagaimana adab etika ketika tidur dan berbaring dan ketika duduk. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mukaddimahnya. Karena biasanya setiap ada judul itu ada ayat Quran, tapi ini tidak ada. Jadi sebagai mukaddimah, ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa yang duduk-duduk tanpa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tiratun. Tirah itu apa? Ada yang kurang. Nakurung macam. Paling enggak bak taduk katanya dah istighfar lah. Paling enggak waktu kita duduk, subhanallah, alhamdulillah. Berarti kalau enggak ucapkan itu, berarti ada yang kurang. Tiratun. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi, barang siapa yang tidur tanpa membaca lam yadhkurillah, dia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita lihat ada dua macam doa yang dibaca Rasulullah ketika tidur. Walaupun nanti ada doa satu lagi yang diajarkan oleh iblis kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya kita kan pusing juga, gimana iblis mengajarkan doa tidur untuk Abi Hurairah. Ya sebelumnya kita lanjutkan dulu yang tadi itu. Barang siapa yang mau tidur, kemudian dia itu lam yadhkurillah, dia tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu taritun. Artinya apa? Kurang. Tidurnya kurang manfaat, kurang berkah, kurang faedah. Pada suatu hari sebelum kita masuk hadis ini, makanya nanti ada tiga model. Kalau dalam hadis Rasulullah itu dua ucapan Rasulullah. Tapi ada model yang ketiga yang diajarkan oleh iblis kepada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tidak ada di dalam hadis ini. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abi Hurairah untuk menjaga gudang gandum. Artinya supaya tidak diambil oleh pencuri. Rupanya tiba-tiba ketika dijaga oleh Abi Hurairah, ada seorang pemuda yang dia itu tanpa diketahui oleh Abi Hurairah tiba-tiba sudah masuk ke dalam. Dan ketika dia ingin membawa gandum itu, ditangkap oleh Abi Hurairah, sehingga Abi Hurairah mengikat pemuda ini, semalaman diikat. Setelah itu apa kata pemuda ini? Wahai Abi Hurairah, apakah kamu tidak sayang melihat saya? Saya mencuri karena lapar. Akhirnya dilepas oleh Abi Hurairah. Kemudian setelah itu datang lagi pemuda yang sama, dia mencuri lagi. Setelah mencuri diikat lagi oleh Abi Hurairah. Apa kata Abi Hurairah? Kata pemuda ini kepada Abi Hurairah, wahai Abi Hurairah, apakah kamu tidak punya hati?
Saya punya anak di rumah. Kalau kamu ikat saya di sini, bagaimana nasib anak saya nanti? Dia tidak makan apa-apa. Dilepas lagi Abi Hurairah. Dan Abi Hurairah berjanji, saya bersumpah, kata Abi Hurairah, kalau kamu balik yang ketiga kalinya, tidak pernah saya lepas lagi, kata Abi Hurairah. Kejadian ini beliau lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sudah 2 hari berturut-turut ada seorang pemuda, dia mencuri gandum. Sudah saya ikat, kemudian saya itu belas kasihan sama dia dan saya lepas dia. Nanti ya Rasulullah, kalau sekali lagi dia mencuri, maka dia itu akan saya ikat dan tidak pernah saya lepas lagi. Rasulullah mengatakan dia akan balik yang ketiga kalinya, kata Rasulullah. Dia akan balik dan kembali yang ketiga kalinya. Abu Hurairah bingung juga, kok bisa balik lagi pemuda itu? Rupanya betul, pemuda itu balik lagi dia. Ketika dia mau mencuri, diikat oleh Abu Hurairah, dan Abu Hurairah mengatakan, saya bersumpah tidak akan pernah saya lepaskan kamu lagi. Apa kata pemuda tadi? Mau enggak saya ajarkan sesuatu kepadamu yang sangat bermanfaat, tetapi kamu lepaskan saya? Ditanya oleh Abu Hurairah, apa itu? Kalau kamu lakukan itu, kamu baca itu, maka syaitan tidak akan pernah bersamamu dari malam hari sampai pagi hari. Artinya apa? Kamu tidur tanpa syaitan. Abu Hurairah penasaran juga. Kenapa penasaran? Karena Abu Hurairah salah seorang sahabat Rasulullah, itu tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan, harus beliau lakukan. Apa kata Abu Hurairah? Ajarkan saya, tapi ingat dulu, janji dulu, ketika sudah saya ajarkan nanti, tolong lepaskan saya. Baik, saya lepaskan. Apa kata pemuda tadi? Idza awaita ila firashika, kalau kamu mau tidur nanti, kata pemuda ini, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ditanya oleh Abi Hurairah, kenapa saya baca itu, harus baca itu? Ketika kamu baca itu, setan-setan tidak berani mendekati kamu lagi, iblis tidak berani mendekati kamu lagi, dan dia akan kembali keesokan harinya. Nah ini Pak, ini kata pemuda tadi. Akhirnya apa? Dilepaskan pemuda itu karena sudah mengajarkan sesuatu kepada Abi Hurairah. Setelah itu Abi Hurairah melapor ke Rasulullah. Ya Rasulullah, pemuda yang engkau katakan kembali lagi, rupanya betul dia kembali lagi ya Rasulullah. Kemudian saya ikat dia dan saya lepas dia ya Rasulullah. Tetapi ada pesan dia kepada saya. Katanya kalau mau tidur itu disuruh baca ayat kursi ya Rasulullah. Oh betul ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Saddaq. Betul yang dia katakan. Tapi kamu tahu nggak siapa dia? Dia adalah iblis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan dia betul, kata Rasulullah, tetapi dia iblis. Maknanya Rasulullah mengizinkan Abi Hurairah ketika tidur itu baca ayat kursi. Karena Rasulullah sudah mengatakan betul perkataan iblis itu. Dia takut sekali kepada ayat kursi. Nanti akan kita lihat di dalam hadis ini. Ada beberapa poin yang Rasulullah ucapkan ketika mau tidur. Kita masuk hadis yang pertama. Babun ma yaqulu lahu ma yaquluhu 'inda naumi. Apa yang kita ucapkan ketika kita tidur? Hadis yang pertama, An Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi. Jadi kata Bara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau tidur, nama ala syiqqatil aiman. Tidur itu dengan lambung sebelah kanan, dengan tubuh sebelah kanan. Jadi bukan tidur terlentang dan bukan tidur dengan di atas perutnya. Karena pada suatu hari ada seorang pemuda, dia tidur di masjid. Tidur di masjid dengan menimpa perutnya. Jadi jaro lagi tiba-tiba datang seseorang. Dilarang pemuda ini. Dia yang karak bengek, watega kala ke Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allah benci sekali apa yang kamu lakukan. Kalimat Rasulullah benci sekali apa yang kamu lakukan, itu kalau dilihat dari segi kesehatan dan lain sebagainya, artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah, di situ ada sunnahnya, ada kesehatannya, ada kebaikannya, ada keberkahan. Makanya orang yang lagi ya, sunnah tidak ada, berkah tidak ada, kebaikan tidak ada, mengkeputan. Dan dia dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin membutuhkan kepada
penelitian. Ada apa dengan menimpa perut itu lebih berbahaya dengan tidur menyamping. Ya, menyamping. Menyohaik menyamping kakilah tak bina. Tapi sebenarnya yang disenangi itu menyamping karena Rasulullah tidurnya menyamping. Ala syaqil aiman. Jadi bukan syaqil aisar. Ya, seperti yang kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. Rasulullah lebih senang kanan dibandingkan kiri. Makanan begitu juga. Ketika makanan mau dibagikan, Rasulullah bagikan kanan dulu, bukan kiri dulu. Maka baik duduk sampai dengku belah wi, anam demi tepu ni. Ya, karena makanan mu putai lai belah nun, putai belah nun tu baru teruk belah wi. Pada kala dengku lun duduk sampai dong pekah anam demi tepu, hai putai lai baru teruk bak drop. Maka memulai sebelah kiri itu bukan kebiasaan Rasulullah. Terus dimulai sebelah kanan. Maka menyomuh demi sesuatu dari dengku duduk belah wi, belah nun. Itu apa yang dimakan oleh dengku langsung hijau belah nun, terus belah nun, terus belah nun. Ya. Apa yang diucapkan Rasulullah? Summa qala Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Ini ucapan Rasulullah, nanti ada 7 poin ucapannya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya itu menyerahkan diri saya kepada Engkau ya Allah. Ya. Jadi apakah kita nanti meninggal dunia ataukah kita nanti kita bangun kembali, yang jelas kita itu menyerahkan diri kita kepada Allah. Apakah nanti ada syaitan atau apapun, kita minta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa wajjahtu wajhi ilaika. Saya bertawakal kepadamu ya Allah, apapun yang terjadi. Apakah nanti malam terjadi gempa kemudian saya meninggal dunia? Ya, nembak. Apakah nanti terjadi apapun yang tidak saya inginkan, tiba-tiba saya meninggal dunia, saya bertawakal kepada Engkau ya Allah. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa fawwadtu amri ilaika. Saya serahkan urusan kepada Engkau ya Allah. Nyo menyolun meninggal, lu tinggalkan anak sekian. Lu serahkan urusan bakdron ya Allah. Ini sama juga, ini hampir sama, ini tawakal semua sebenarnya, doa-doa tawakal. Kemudian poin yang keempat, wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. Saya itu ya Allah minta tolong kepada Engkau, saya dalam keadaan senang atau susah. Artinya ketika senang saya minta tolong, ketika susah juga saya minta tolong kepada Engkau. Ini maknanya wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan. La malja'a wa la munji. Selanjutnya poin yang kelima, la malja'a wa la munji minka illa ilaika. Tidak ada tempat kembali yang paling aman, tidak ada tempat yang paling aman dari azabmu. Ya, nampak. Kalau tadi masih umum, la malja'a itu masih umum. Tidak ada tempat kembali saya minta tolong kecuali kepada Engkau. Wala munji, tidak ada yang bisa selamat dari azabmu ya Allah kecuali saya kembali kepada Engkau. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Saya beriman kepada kitab Al-Qur'an yang kau turunkan kepada yang kau turunkan kepada kami ya Allah. Ya, ini poin yang keenam. Poin yang ketujuh, wa nabiyyika alladhi arsalta. Saya yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang ada kalau di dalam hadis, kalau penyebutan an-nabiyyu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk satu, itu tidak ada lain, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dalam bentuk jamak, anbiya, ya lagi surah Al-Anbiya, di situ ada 20 nabi yang Allah sebutkan di situ. Kalau disebutkan Al-Anbiya, artinya apa? Nabi. Di dalam Al-Quran, di dalam hadis, kalau disebutkan ar-rasul dalam bentuk mufrad, itu tidak ada lain, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau disebutkan rusul dalam bentuk jamak, itu masuk rasul yang lain. Contoh di dalam Al-Quran pada juz berapa itu? Juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah rasul kata Allah. Jadi makanya kalau ada an-nabi, amantu bi nabiyyika allazi arsalta, itu poin yang ketujuh, saya yakin ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidur terus, nyan Bang, langsung dengar. Apapun yang terjadi, kita sudah bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi,
kita sudah mengikrarkan dengan mulut kita kalau kita yakin kepada Al-Quran. Kalau apapun yang terjadi, kalau kita meninggal dunia ketika kita tidur, kita sudah yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya begini, Rasulullah di dalam sebuah hadis mengatakan begini, seorang itu dibangkitkan nanti di padang mahsyar ala ma mata alaihi. Bagaimana posisi terakhir dia? Posisi terakhir dia bertawakal kepada Allah, dia beriman kepada Al-Quran, dia beriman kepada Nabi. Maka posisi terakhir dia menentukan dia bagaimana posisi dibangkitkan di padang mahsyar. Maka waktu dia bangun dari tidurnya, bangunkan di padang mahsyar, itu posisi dia apa? Posisi dia seperti doa ini Pak, 7 poin tadi Pak, posisi dia. Dia bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan urusan kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah, kemudian dia juga minta tolong kepada Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala supaya baik azab oleh Allah. Ya, Pak, posisi dia terakhir. Tapi ketika seorang pada posisi sedang main judi online, Pak, dia main judi online, tiba-tiba meninggal dunia, maka posisi terakhir judi online. Maka waktu dibangkitkan di padang mahsyar, yang pun ingat judi online. Nyo kabab padum kai, Pak. Ya, Pak. Nyo kabab padum. Sudah level berapa ini? Sudah sampai ke mana ini? Ya, Pak. Nyo te budak padang mahsyar gok laleng ibadah. Ya laleng game online, Pak. Judi online. Maka penentuan apa namanya? Ucapan kita terakhir itu menentukan bagaimana kita nanti di padang mahsyar. Maka supaya tidak bermasalah, bacalah doa Pak, waktu mau tidur. Nanti ada doa paling simpel lagi nanti. Jadi yang pertama kita sudah ini bisa baca ayat kursi seperti dari Abi Hurairah tadi Pak. Maka Abi Hurairah adalah salah seorang sahabat. Kalau sudah mengetahui sesuatu itu akan terus dilakukan sampai dia meninggal dunia. Jadi hati-hati terus diamalkan. Katanya paling enggak menyuhana sanggup. Nah padumbo hadis sabuh mentang kita amalkan yang mentang kajuci umah han sanggup nyuhan sanggup. Han sanggup lu baca ayat kursi yang pun. Yang kedua han lu hafal. Yang kelih hai cik baca doanya panjang tat na 7 poin Pak. Ya. Hai lun. Hai cik nah hadis sabuh teun tu. Ada hadis satu lagi, itu hadis yang simple sekali. Yang jelas kita ketika tidur itu kita baca doa. Hadis yang kedua. Wa anhu qala, ini masih dari Bara bin Azib juga. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Idza ataita madjadaka, kalau kamu mau tidur, ya ini kita mungkin susah sekali ini, Pak. Kita susah untuk melakukan hal seperti ini. Rasulullah mengatakan, fatawadda wudu'a lis-salah. Ambillah wudu untuk salat. Maka Rasulullah mengatakan, itu wudu itu bisa sekali, ambil 2 kali atau 3 kali. Basuhnya tidak ada 4 kali. Jadi sekali, 2 kali atau 3 kali. Lebih daripada 3 kali sudah zalim. Yang pertama menzalimi diri sendiri, yang kedua menzalimi orang lain. API cok ligop. API apa namanya tidak bisa dikonsumsi oleh orang lain. Jadi airnya habis untuk kita. Jadi makanya sekali, 2 kali atau 3 kali. Ya. Fatawadda wudu'aka lis-salah. Jadi sebelum tidur itu wudu dulu. Cok wudu ilai. Omah he tak 3 mentang dah cok. 3 mentang. Mandum 3 apa? Semua sekali-sekali. Kalau kita itu capek untuk mengambil 2 kali atau 3 kali. Perlu kita ketahui, Bilal itu, jadi Bilal muazzinnya Rasulullah, beliau itu namanya sudah tercatat di dalam surga. Ketika Rasulullah mengatakan memanggil Bilal di depan sahabatnya, ya Bilal, sabakani ya Bilal, kamu sudah mendahuluiku. Apa maksud Rasulullah mendahuluiku? Bilal juga tidak tahu, ya Rasulullah apa maksudnya ya Rasulullah? Kamu itu sendalmu sudah ada di dalam surga. Maksudnya apa? Kentelok kagejak kenan ke nembak. Maksudnya kamu sudah booking surga. Padahal surga itu setelah melalui fase-fase, Pak, fase kematian, fase alam barzakh, fase yaumul ba'tsi, fase hisab, baru masuk surga. Fasenya masih jauh, tapi kamu sudah booking surga. Ya kata Rasulullah. Mazamilta, kamu lakukan apa wahai Bilal? Bilal dengan sangat polos mengatakan, saya tidak berbuat apa-apa ya Rasulullah. Ibadah-ibadah yang dorong puput hae lu han sanggup lu ya Rasulullah. Karena Bilal kan budak nih, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa sebelumnya.
Kemudian Bilal mengatakan juga, saya tak bisa melebihi sahabat-sahabat yang lain ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan lagi di depan sahabat yang lain, supaya sahabat gedepu. Rasulullah kan hanya gedepu Rasulullah. Bilal melakukan ada satu hal yang terus menerus walaupun kecil. Coba ingat-ingat Bilal, kata Rasulullah. Apa yang kamu lakukan secara kontinu sampai sekarang? Apa kata Bilal? Saya wudhu, saya tidak pernah batal ya Rasulullah. Ketika saya wudhu batal, saya ambil wudhu lagi. Saya mandi, ambil wudhu lagi. Ya, nembak. Saya beraktivitas batal, saya ambil wudhu lagi. Itu saja ya Rasulullah. Rasulullah ingin menampakkan kepada sahabat yang lain. Begitulah faedahnya. Kita itu wudhu selalu bersama kita. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Tsummat taji' ala shiqqatil aiman." Wahai Bara' bin Azib, kalau kamu mau tidur, ambil wuduklah kamu, wuduk untuk salat. Kemudian setelah itu ketika kamu mau tidur, tidurlah dengan sebelah kanan. Jadi tubuh sebelah kanan. Artinya pun menyamping tu, tidur menyamping. Walaupun kata ngen ada, kata lentang ada. Yang jelas jangan tidur seperti tidurnya perut itu kejepit. Itu tidurnya Rasulullah tidak mengatakan setan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah mengatakan itu tidurnya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sekarang hadis dari Aisyah. Jadi hadis dari Aisyah artinya Aisyah melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktivitas Rasulullah. Apakah salat malam, apakah salat witir, apakah wudu dan lain sebagainya, bacaan dan lain sebagainya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, Nabi Muhammad salat malam itu 11 raka'atan, 11 rakaat. Nabi salat malam 11 rakaat. Itu sudah masuk dengan witir 3. Berarti apa? 8 salat malam, kemudian ditambah witir 3 menjadi 11. Fa idza tala'al fajru shalla rak'ataini khafifataini. Ketika muncul fajar, ya ini muncul fajar bagaimana? Ini ada beberapa sinyal. Artinya Rasulullah salat malam sebelum masuk waktu fajar. Fajar itu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar sidik. Fajar kadzib ketika kita keluar itu jam-jam 4 malam atau jam 4 kurang. Fajar kadzib itu ada seperti cahaya putih tapi tidak beraturan. Itu fajar kadzib namanya. Tetapi nanti sudah masuk fajar sidik. Fajar sidik itu sudah lurus. Ini kalau kita azan jam 5:05, berarti fajar sidik itu kira-kira jam 4:38. 58. Maknanya apa? Rasulullah salat malam sebelum fajar sidik. Kita nyo biasa waktu fajar kita golong temayang tubuh. Ada yang pun temayang malam, tegolong tubuh. Maka Rasulullah melakukannya sebelum fajar sidik. Rasulullah sudah berhenti salat malam. Maka kalau ingin mulai salat malam, mulailah jam 4 nih, Pak. Mulai jam 4 karena belum masuk fajar sidik lagi. Nanti ketika sudah masuk fajar sidik, apa yang Rasulullah lakukan? Ya, kalau kita ini kira-kira jam 4:38. Makanya jarak antara fajar sidik dengan waktu subuh itu kira-kira 27 menit atau 30 menit. Nanti makanya beda salat fajar dengan salat qabliyah subuh. Salat fajar itu ketika 4:38, salat qabliyah subuh ketika azan qabliyah subuh 2 rakaat. Ya, nembak qabliyah subuh. Dan tidak ada ba'diyah subuh. Maka lakukanlah, maka ketika setelah azan kita salat sunnah 2 rakaat. Waktu ditanya apa semayangnya? Nyo semayang fajar dah pegang. Berarti keliru. Nyo apa semayang? Qabliyah subuh. Terima kasih.